Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua anak-anakku. Selamat bergabung di SMP Negeri 1. Semoga masih tetap semangat dalam suasana wabah virus COVID-19. Tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar walaupun jarak jauh. Baiklah, sebelum kita lebih lanjut lagi, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Ridwanto sebagai guru bahasa Indonesia yang diamanahkan dari SMP Negeri 1 mengajar kelas 75, 76, dan 77. Baiklah, untuk tidak perpanjang waktu, sebelum materi ini Bapak sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi kita adalah tentang teks deskripsi. Mengidentifikasi teks deskripsi. Sebelum materi Bapak lanjutkan, Bapak akan menjelaskan sedikit secara umum apa itu deskripsi. Deskripsi itu adalah gambaran, menggambarkan sebuah objek menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Untuk lebih memahami anak-anak, Bapak akan memberikan satu contoh teks deskripsi. Kebetulan ada lagu nasional yang menggambarkan keindahan sebuah pulau di Indonesia. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu nasional tersebut. Nah, anak-anak sudah mendengarkan lagu Rayuan Pulau Kelapa, pasti sudah tahu apa isinya. Tentang menggambarkan sebuah keindahan, sebuah pulau yang di dalamnya ada pantai yang indah. Ada pasir, ada pohon kelapa yang membuat kita merasakan keindahan pulau tersebut. Selanjutnya Bapak akan membacakan 3.1 tentang mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. 4.1 menentukan isi teks deskripsi objek atau tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Jadi contoh tadi objeknya adalah tempat wisata, pantai yang pastinya. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. 3.1.1 menentukan ciri umum teks deskripsi. Ciri umumnya dari segi isi, tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. 3.1.2 menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. 3.1.3 menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. 4.1.1 siswa mampu menyusun kembali teks deskripsi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulisan, dan visual. Selanjutnya, tujuan teks deskripsi. 1. Memaparkan atau menggambarkan situasi,
dan kondisi senyata mungkin sehingga pembaca atau pendengar dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami penulis. 2. Untuk mempromosikan atau mengenalkan objek, tempat, atau orang tertentu. Nah, kita masuk pada materi kita, yaitu tentang pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci atau detail yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang kita alami. Selanjutnya, ciri-ciri umum teks deskripsi dari segi isi, dari segi tujuan, dan objek yang dideskripsikan. 1. Dari ciri tujuan. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. 2. Ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Contoh, mendeskripsikan seorang ibu yang sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi perbedaan dengan ibu pada umumnya. 3. Ciri isi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. 2. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret atau menggambarkan pantai yang indah akan dikonkretkan indah seperti apa. Ibu menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat atau ombak menggempur, kemolekan. Ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. 1. Menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Contoh katanya warna. Warna itu masih bersifat umum. Bisa dirincikan merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Berbicara tentang kalimat. Contohnya, ayahku seorang yang baik. Dirincikan menjadi dia bekerja keras, sayang pada anaknya. 3. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Sinonim bermaksud persamaan kata. Atau kata indah diungkap dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Selanjutnya, menggambarkan majas. Majas ini sama dengan arti gaya bahasa. Contohnya, angin pantai dengan lembut mengelus wajahku. Selanjutnya, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan atau digambarkan. 3. Selanjutnya, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Misalnya kucingku, ibuku, kata ganti orang ku atau aku, nya, ibunya, kata ganti orang ketiga. Selanjutnya, tentang jenis-jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama,
teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, contohnya cerpen, novel, iklan, lagu, dan lain-lain. Nah, demikianlah materi tentang deskripsi. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Untuk selanjutnya, anak-anak bisa membaca teks deskripsi yang Bapak tampilkan. Pada teks deskripsi ini Bapak menampilkan 4 teks deskripsi. Lalu anak-anak bisa mengisi kolom yang ada di akhir teks deskripsi tersebut. Yang pertama, teks tentang deskripsi menggambarkan tentang seekor kucing. Teks yang kedua tentang sayuran kentang. Yang ketiga tentang semangka, buah semangka. Dia menggambarkan sebuah semangka. Yang keempat, teks deskripsi tentang rumah, menggambarkan sebuah rumah. Lalu anak bisa mengisi daftarlah hal yang dideskripsikan dari teks tersebut. Contohnya yang pertama tadi tentang kucing. Tujuannya penulis menggambarkan bentuk atau fisik dan kesukaan kucing. Teks yang kedua, ketiga, dan keempat anak-anak bisa mengisinya. Selamat mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Jawabannya Bapak tunggu di kelas Google Classroom kelasnya masing-masing. Terima kasih. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.